Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kiranya kita sudah sampai pada semester pertama di kelas 8 semester ganjil. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Ibu di sini sebelum menyampaikan materi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwasannya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis selama 1 semester ke depan itu akan membahas materi-materi yang telah disusun dari silabus maupun RPP. Dan untuk di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai bacaan mad, di mana ada pengertiannya juga macam-macam mad tersebut. Nah, Ibu akan memberitahu kepada kalian bahwa indikator daripada apa yang harus kalian ketahui pada pertemuan pertama ini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang ketiga, mendeskripsikan hukum daripada bacaan mad tersebut. Yang keempat, mengidentifikasikan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang kelima, menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang keenam, mempraktikkan bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan pertama ini, kalian harus mengetahui ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang kedua, menunjukkan contoh daripada hukum bacaan tersebut. Yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan lafaz mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran. Dan tentunya yang terakhir, kalian harus bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membaca Al-Quran, maka kalian harus memperhatikan kaidah ilmu tajwidnya, termasuk huruf mad. Karena kenapa kita harus teliti di dalam membaca Al-Quran? Kita harus teliti, harus hati-hati juga dengan memperhatikan makhorizul hurufnya, tidak asal baca, akan tetapi harus berdasarkan ilmu tajwid yang sebenarnya, supaya bacaannya dapat terjaga ketika kita melafalkan suatu kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran, supaya kita tidak salah baca, dan kesalahnya nanti akan mempengaruhi arti daripada kata tersebut kalau kita tidak menjaga bacaan yang kita baca, mana yang harus dipanjangkan dan mana yang harus dipendekkan dalam membacanya. Baiklah anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian mad dulu. Ya, kita akan membahas mengenai pengertian mad. Ibu mau tanya, apakah di antara kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mad itu? Nah, lihat anak-anak, bahwasannya mad itu secara istilah madda yamudu maddan. Mad secara istilah adalah madda yamudu maddan, yang artinya memanjangkan.
Mad secara istilah artinya memanjangkan. Lalu apa yang dimaksud mad secara istilah? Mohon maaf, ini tadi secara bahasa ya. Lalu apa pengertian mad secara bahasa? Mad secara bahasa adalah itolatus sauti biharfin min harfil maddi. Artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Yang kita ketahui bahwasannya huruf mad itu terbagi menjadi 3. Huruf-huruf mad itu terbagi menjadi 3 huruf mad. Yang pertama alif, yang kedua wawu, yang ketiga ya. Alif diberi harkat oleh patah, wawu diberi harkat oleh doma, dan ia diberi harkat oleh kasroh. Ini pengertian mad dan juga huruf-huruf mad. Nah, cara membaca masing-masing mad tersebut adalah 1 alif atau 2 harkat. Jadi kalian tidak boleh panjang-panjang ketika melafalkan huruf-huruf mad. Seperti yang tadi telah ditulis bahwasannya huruf mad itu ada 3, alif diberi harkat oleh patah, wawu diberi harkat oleh doma, dan ia diberi harkat oleh kasroh. Nah, kita lanjutkan pada macam-macam mad. Sebelumnya, masih ada yang keliru kah dengan pengertian mad dan huruf-huruf mad? Mudah-mudahan tidak ya, karena di pertemuan sebelumnya juga di kelas 7 telah kita singgung bahwa huruf-huruf mad itu ada 3. Sampai manapun huruf mad tetap ada 3, tidak akan pernah berubah. Nah, kita lanjutkan pada macam-macam mad. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin, dan yang ketiga mad arid li sukun. Kita bahas yang pertama itu mad iwad. Berdasarkan tinjauan bahasa telah kita ketahui tadi bahwa mad artinya panjang. Lalu apa yang dimaksud dengan iwad? Pertanyaannya itu, karena kita akan membahas mad iwad. Mad artinya panjang dan iwad artinya berganti. Sedangkan berdasarkan kaidah ilmu tajwid, hukum bacaan mad iwad jika ada patah tain atau patah tanwin yang berada pada akhir ayat atau tanda wakof atau yang diwakofkan. Itu berdasarkan ilmu tajwid. Mad artinya panjang, iwad artinya berganti. Sedangkan diulang sekali lagi bahwa berdasarkan ilmu tajwid, hukum bacaan mad iwad jika ada patah tain yang berada pada akhir ayat atau tanda wakof atau yang diwakofkan. Cara membacanya, tanwin tidak dibunyikan karena mad ini menggantikan bunyi patah tain. Dibaca 2 harkat. Dan untuk tanwin yang menyertai huruf ta marbutoh tidak dibaca karena huruf ta ini apabila diwakofkan berbunyi menjadi huruf H. Contoh dalam Quran yang menyebutkan bahwa contoh daripada mad iwad ya. Contoh daripada mad iwad. Mad iwad itu artinya tadi berganti. Contohnya, kita lihat di buku LKS. Sujadan. Mana huruf yang termasuk huruf mad iwadnya? Yaitu patah berharokat tanwin. Ya, sujadan. Maka cara membacanya
membacanya tidak sujadan tetapi sujada. Sujada. Nah, seperti ini. Untuk memperjelas keterangan di atas, perhatikan bacaan pada surat An-Nasr berikut. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, di sana terdapat huruf mad iwad. Afwajan. Jangan dibaca afwajan tetapi afwaja karena menggantikan ya. Tanwinnya tidak dibunyikan karena mad ini menggantikan bunyi fathah tanwin ya. Jadi afwaja ketika berada di akhir kalimat atau di tanda waqaf, maka cara membacanya tidak tanwinnya tidak dibunyikan ya. Bisa dipahami sampai sana mengenai mad iwad. Satu lagi contoh. Yusron. Lihat di sini. Yusron. Nah, patah tainnya itu tidak dibunyikan tetapi digantikan yusro. Jadi seperti itu cara membacanya ketika berada di akhir kalimat, misalnya seperti ini, atau di tanda waqaf. Itu mengenai mad iwad. Bisa dipahami sampai sana? Mudah-mudahan bisa ya. Lalu kita menginjak pada mad, macam-macam mad yang kedua, yaitu mad layin atau bisa disebut dengan mad lin ya. Bahasa itu lebih lumrah di kita ya. Mad layin itu dikenal dengan sebutan mad lin. Berdasarkan tinjauan bahasa, kata lin artinya lunak. Hukum bacaan disebut madlin yaitu jika ada huruf mad yaitu waw dan iya yang berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat patah. Ingat, mad lain itu hanya 2 huruf. Yang pertama huruf waw dan yang kedua huruf iya. Cara membacanya tidak diwaqafkan ataupun diwasolkan. Yang perlu kalian ketahui bahwa huruf sebelumnya berharokat patah. Patah ya. Berharokat patah. Jadi membaca huruf lin tidak boleh dikeraskan atau lunak dan tidak boleh dipanjangkan. Caranya dengan menekan suara sehingga pengucapan huruf lin menjadi lunak dan lembut. Contoh bacaan huruf lin yaitu sebagai berikut. Dengarkannya. Wa auhayna ghairil maghdubi. Wa auhay itu yang termasuk huruf lin, yaitu ya sukun sebelumnya huruf berharokat patah hai. Maka cara membacanya dilembutkan, dilunakkan. Lihat ke sini ya supaya lebih jelas. Mad layin atau mad lin. Wa auhayna. Huruf madnya itu adalah iya. Ini huruf madnya.
Karena huruf iya ini sebelumnya huruf yang berharokat patah, maka ini termasuk madlin. Wa auhayna, iya yang sebelumnya huruf berharakat patah. Ghairil maqdu, ghairil maqdu. Ini huruf madnya adalah iya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat patah. Bisa dipahami? Nah, adapun huruf bacaan madin yaitu jika huruf waw atau huruf iya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat patah dan dibaca waqaf. Cara membacanya madlin boleh dipanjangkan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Amil unsayain, itu huruf linnya ya, dan sebelumnya ya berharakat fathah. Min khauf, min khauf. Ini kan tadi huruf madnya itu ya. Sekarang min khauf. Min khauf. Min khauf. Huruf madnya adalah waw. Kenapa disebut madlin? Karena huruf sebelumnya berharokat patah. Min khauf, maka dibacanya dilembutkan. Jadi membacanya bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, ataupun 6 harakat. Ya, bisa dipahami? Atau al-shaif, Quraish, 4 harakat. Ya, bisa 6 harakat. Quraish, al-bait, min syai'. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas keterangan di atas, perhatikan pada surat Al-Quraish berikut ini. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Itu semua huruf madlin berada di akhir kalimat kecuali yang mana tadi ada ju'i. Itu bukan huruf madlin tapi matobi'i, ya, matobi'i karena waw mati sebelumnya berharokat domah. Sedangkan kan tadi sudah disebutkan bahwa madlin itu huruf waw atau iya yang sebelumnya berharokat patah. Ingat, hanya berharokat patah itu yang disebut dengan madlain. Kalau ada yang berharokat domah, kalau ada yang berharokat kasroh, itu bukan disebut madlin. Walaupun hurufnya madlin, tapi itu termasuknya matobi'i, ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sana bahwasanya huruf madlin itu ada 2. Yang pertama a, waw, yang kedua iya. Kedua-duanya itu ditandai sebelumnya harakat fathah. Sampai sana ada yang ditanyakan atau mengerti? Atau ada hal yang memang kurang sepaham dengan anak-anakku sekalian? Nah, untuk menyelingi materi kita, karena rupanya kalian tadi ada yang mengantuk, ada yang bercanda, kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Ya, Ibu
akan memberikan ice breaking pada kalian. Ice breakingnya turuti ibu ya. Siap? 1, 2, 3. Tangan ke depan digerak-gerakan, tangan ke samping digerak-gerakan, tangan ke atas digerak-gerakan, ke depan diputar lalu tepuk tangan. Nah, supaya kalian tidak ngantuk, supaya di dalam pembelajaran kalian tetap semangat, spirit ya harus tetap menjaga konsentrasi kita pada guru yang menjelaskan di depan. Nah, baik, kita lanjut satu mad lagi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mad apa? Mad arid li sukun. Oke. Mad arid li sukun. Mad sudah kita ketahui dari awal bahwa mad artinya panjang. Lalu apa yang dimaksud dengan mad arid li sukun? Yaitu bacaan panjang karena ada sukun. Itu menurut istilahnya, bacaan panjang karena ada sukun. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid, hukum bacaan mad arid li sukun yaitu jika ada huruf mad apa saja? Alif, waw, iya. Jika ada huruf mad, baik itu alif ataupun iya ataupun waw, berada pada akhir ayat atau tanda wakof atau yang diwakofkan. Cara membaca mad arid li sukun boleh dibaca 2 harkat, boleh dibaca 4 harkat ataupun 6 harkat seperti mad lain. Ya, boleh 2 harkat, boleh 4 harkat ataupun 6 harkat. Jadi sekali lagi, mad arid li sukun adalah bacaan, hukum bacaan jika ada huruf mad alif waw iya berada pada akhir ayat atau tanda wakof, itu disebut dengan mad arid li sukun. Contoh Rabbil alamin yang termasuk huruf bacaan mad arid li sukunnya yaitu ya sukun sebelumnya berbaris kasroh min. Dibacanya bisa 2 harkat, min. Bisa 4 harkat, Rabbil alamin. Bisa 6 harkat, Rabbil alamin. Nah, itu pada akhir kata. Malikin nas, alif diberikan oleh patah ya. Malikin nas, alif berharakat patah. Rabbil alamin, ya mati sebelumnya huruf kasroh. La tudlamun, waw sukun berharokat dhammah sebelumnya. Untuk memperjelas keterangan tersebut, perhatikan pada bacaan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya mati sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, sama ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasroh. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzi
hum an sholatihim sahun. Waw mati sebelumnya huruf berharokat dhammah di akhir kalimat. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu semua dimaksudkan mad arid li sukun, berada di akhir kalimat ya. Tetapi kalau misalnya cara membacanya diwaqofkan, kalau kalian cara membacanya diwasolkan seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddini fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka bidzini itu bukan mad arid li sukun, tetapi bidzi itu mad tabi'i. Jadi ingat sekali lagi bahwa mad arid li sukun itu ketika berada di akhir kalimat, berada di akhir surat ya, berada di akhir ayat, berada di akhir ayat, maka cara membacanya mad arid li sukun. Sedangkan mad tabi'i cara membacanya itu hanya 2 harakat. Ketika nanti kalian cara membacanya diwasolkan, tidak diwaqofkan, maka cara membacanya 2 harakat dan termasuk hukum bacaan mad tabi'i. Biddini fadza ya, itu diwasalkan dengan ayat berikutnya. Bidzin itu mad arid li sukun karena diwaqofkan cara membacanya seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang memang kurang paham mengenai mad yang barusan ibu tadi sampaikan, atau memang ada yang kurang sepaham dengan apa yang kalian ketahui sebelumnya. Baik ya, anak-anakku sekalian, bahwa materi kita pertemuan awal kita membahas 3 mad. Yang pertama mad iwad, yang kedua mad layin atau madlin, dan yang ketiga mad arid li sukun. Dari ketiga bacaan mad tersebut, mudah-mudahan kita semua bisa membedakan mana yang disebut mad iwad, mana yang disebut madlin, dan mana yang disebut mad arid li sukun. Karena semuanya sama-sama hurufnya itu ada 3. Alif, waw, i, ya. Tetapi jangan salah dalam mengunikan bacaannya. Jangan sampai mad iwad disebut mad layin, jangan sampai mad layin disebut mad arid disukun, dan jangan sampai mad arid disukun disebut dengan mad iwad. Karena mad iwad sama mad arid disukun itu sama-sama berada di akhir ayat dan diwaqofkan. Ya, sama-sama berada di akhir ayat dan diwaqofkan. Ketika mad iwad, hurufnya itu hanya ada 1 alif berharokat fathah. Afwaja. Padahal di dalam bacaannya afwajan, karena ada fathah tain, tetapi fathah tainnya itu tidak dibunyikan dan digantikan pada alif. Afwaja. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh asal mengucapkan, melafalkan. Apalagi asal-asalan salah baca ya, apalagi asal-asalan membaca Al-Quran tidak dengan kaidah ilmu tajwidnya. Kita harus mempelajari. Sebelumnya kita telah membahas hukum bacaan nun mati dan tanwin, di mana ada izhar harus dibaca jelas, ada ifa, ada idgham, ada iqlab. Ada juga nanti kesannya mim mati ya. Ada yang dibaca idhar sapawi, ada yang dibaca ifa sapawi. Kita bahas satu-satu, kita bertahap. Pengetahuan kita harus bertahap. Dari mulai kita mengetahui hukum bacaan nun mati dan tanwin, di kelas 2 ini kita harus bisa memahami, pertemuan pertama kita harus bisa memahami hukum hukum bacaan mad
Ya, hukum bacaan mad ada 3. Jangan salah lagi, mad iwad artinya pengganti, madlin artinya lunak, dan mad arid disukun itu yang berada di akhir kalimat ya. Jangan sampai salah. Mad iwad hurufnya ya ada 1, yaitu alif berharokat fathah. Fathah tain. Yang kedua madlin. Madlin itu hurufnya ada 2, waw dan iya, yang sebelumnya huruf berharokat fathah ya. Ai, au, lai, lau itu dimaksud dengan huruf madlin. Mad arid disukun itu ada 3. Alif, waw, iya berada di akhir kalimat, berada di akhir ayat ya. Cara membacanya boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, ataupun boleh 6 harkat. Itu mad arid disukun. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, jangan pusing-pusing kita mempelajari ilmu tajwid. Kita cukup untuk memahami ilmu tajwid lalu mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya memahami di sekolah saja tanpa diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata, maka jelas kita akan bingung ya. Mana yang dimaksud dengan mad tabi'i, mana yang dimaksud dengan mad lain, mana yang disebut dengan mad iwan. Karena pada dasarnya kita mengetahui hurufnya, tapi ketika dipraktekkan di dalam Al-Quran kita tidak tahu gitu ya, mana yang disebut mad tabi'i, mana yang disebut madlin, mana yang disebut mad arid lisukun. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita coba ketika kita membaca Al-Quran, kita coba untuk selalu memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwid ya. Nah, sampai sana materi yang ibu jelaskan, apakah kalian ada yang kurang dipahami atau kalian ada yang merasa masih bingung dalam mengunikannya, ataukah ada yang misalnya masih keliru, Bu ini masuknya mad tabi'i atau mad iwad atau mad arid lisukun? Nah, boleh dipertanyakan ya. Dan untuk lebih jelasnya, ibu harapkan kalian bisa untuk selalu membaca Al-Quran. Tidak setiap kali habis sholat, minimal kalian 1 hari kalian membaca Al-Quran, dan bisa membacanya itu dengan sesuai kaidah ilmu tajwid, supaya kalian tidak keliru, supaya kalian tidak salah membaca. Nah, itu materi yang bisa ibu sampaikan berkenaan dengan mad. Sekali lagi ibu ulang sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini. Mad artinya panjang. Huruf mad ada 3, alif, waw, dan iya. Dan macam-macam mad itu ada 3 yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Karena sebenarnya mad itu terbagi menjadi 2, ada mad asli dan ada mad far'i. Kita bahas yang 3 dulu. Mad iwad, mad layin, dan mad arid disukun. Mad iwad artinya pengganti pada akhir kalimat yang berharokat fathah tain, tetapi bacaan fathah tainnya tidak dibunyikan. Contohnya afwaja, karena huruf asalnya afwajan, itu fathah tain. Yang kedua, mad layin itu lunak. Hurufnya ada 2, waw dan iya. Yang huruf sebelumnya adalah berharakat fathah. Au, lau, ai, kai itu huruf mad lin, dibacanya 2 harakat. Lalu yang ketiga mad arid disukun, hurufnya ada 3, alif, waw, iya ya, disukunkan karena pada akhir kalimat, pada akhir ayat. Tetapi kalau misalnya tidak di akhir ayat, itu bisa disebut dengan mad bidin, mad arid li sukun, bidin
sini fadza itu tidak termasuk mad arid disukun karena tidak diwakofkan ya. Nah, cara membacanya itu ada 3 cara. Yang pertama 2 harakat, yang kedua 4 harakat, dan yang ketiga 6 harakat. Baiklah anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, yang ibu cintai, mudah-mudahan kalian bisa mencerna dari apa yang telah tadi ibu jelaskan. Dan refleksi daripada pertemuan pertama ini, ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan di mana kalian harus bisa menjawabnya satu persatu. Ibu akan memberikan contoh. Tadi ibu sudah memberikan contoh ya, dan sekarang kalian coba cari di dalam Al-Quran, baik itu di dalam surat pendek ataupun surat-surat yang lainnya, mengenai hukum bacaan mad iwad, mad lain maupun mad arid lisukun, supaya ibu tahu mana yang udah paham, mana yang udah tahu, mana yang belum mengerti ya. Karena kita di sini kan untuk belajar bersama-sama, tidak untuk saling berebut saya yang dulu bisa, tetapi yang tidak bisa harus semangat untuk terus belajar, dan yang sudah bisa semangat untuk mengajarkan teman-temannya ya. Tadi sudah dirangkum, ibu juga sudah menuliskan di papan tulis bahwasanya huruf mad itu ada 3, alif, waw, iya ya. Macam-macam mad sudah, tadi ada madlin, ada mad arid lisukun, dan ada mad iwan. Dan baiklah anak-anakku sekalian, rupanya materi yang ibu sampaikan sudah berada di akhir materi ya untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan juga bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, supaya kita terjaga dalam membaca Al-Quran, supaya tidak asal-asalan baca ya anak-anak. Nah, ibu harapkan kalian dapat mengerti ya hukum bacaan daripada mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Dan untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah ya, kita mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk tetap menuntut ilmu. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang di dalamnya kita akan membahas mengenai yang pertama itu di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 254, yang ketiga Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Itu untuk pertemuan berikutnya ya, karena untuk pertemuan pertama kita di semester pertama kelas 8 dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami oleh kalian semua. Dan tadi tugas yang ibu berikan, silahkan kalian kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya ibu akan cek siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Juga ibu akan mengecek kalian di dalam pembacaan Al-Quran, dan kalian mendemonstrasikannya di dalam Al-Quran tersebut. Kalian tunjukkan kepada ibu mana yang dimaksud dengan huruf mad iwad, mana yang dimaksud dengan huruf mad lain, mana yang disebut dengan huruf mad arid lisukun ya. Ibu harapkan kalian semua bisa memahami, bisa mencerna, bisa mengikuti, dan bisa terus semangat. Dan tidak lupa kalian belajar
tidak boleh hanya sekadar di sekolah saja ya. Tetapi kalian harus tetap belajar ketika di luar sekolah, misalnya di pengajian, di rumah oleh orang tua kalian. Karena kalau anak-anak sekarang itu kan kalau misalnya sudah keluar dari sekolah SMA SD, kalian tidak mau untuk melanjutkan ngaji ya. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir materi yang kita ajarkan atau materi yang kita pahami hari ini sudah berakhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dari Ibu. Mudah-mudahan kita semua masih terus bisa untuk melanjutkan pembelajaran di minggu yang akan datang. Sekali lagi Ibu ucapkan mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama sekaligus kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.